ataupun ilmu yang kita miliki adalah diamalkan. Berapapun ilmu yang kita miliki, diamalkan. Ini yang paling penting. Banyak ilmu tidak diamalkan, saya kira percuma. Tidak ada gunanya. Ya. 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 Dosa dan percuma. Percuma dan dosa. Nanti kalau kita jawab lagi akan terjadi sebuah. Kalau perdebatan tidak masalah. Asal mempertahankan kebenaran. Kemudian untuk acara kita berikutnya adalah pagi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan satu event lagi, yaitu akan membagikan sembako kita 100 lagi, ya insya Allah. Jadi sudah komplit yang kita bagi sebanyak 500 sembako. Ada yang tidak mampu kita membawa ke sana. Sudah lihat di WA di Mas Lutfi, sudah di packing, akan dikirim ke tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh kita. Tapi itu membuktikan bahwa sembako yang kita sampaikan telah sampai. Tolong saya mengingatkan ya, atau mengajak Bapak dan Ibu, tolong sampaikan amanah yang diberikan kepada kita, bukan hanya sekedar nyoh tak pergi pada lembaga-lembaga. Ini buktinya, ya. Ini buktinya. Numpuk barang kita seperti ini harus sangat penting sekali. Belum tersampaikan umpamanya. Tapi kita enggak. Nih, barang kita. Sudah kita sampaikan. Jadi amanah sudah kita sampaikan. Ya itu. Kalaupun toh kita punya bagian untuk kegiatan umpama, kita mengambil hanya untuk operasional. Kita ini resmi sudah UPZ, unit pengumpulan zakat. Walaupun di bawah Basnas. Oleh karena itu kita punya hak 12,5% seperdapan. Tapi kalau abal-abal tidak boleh. Tapi kita tidak semena-mena. Kita hanya menggunakan untuk transportasi. Ya. Kemudian untuk kepentingan yang lain. Tapi kita makan pun kita bayar dewe. Ya. Itu penting. Kenapa? Walaupun boleh, tapi kita menahan diri, gitu ya. Nah, ini yang sangat luar biasa yang dan mudah-mudahan ini yang menjadikan amal kita. Sampaikan kepada orang-orang yang menyumbang, kirim foto kita pun. Foto itu ada dua kemungkinan. Yang satu pamer, yang satu menyampaikan pada orang lain bahwa kita sudah melaksanakan sesuatu. Itu bukti gitu ya. Nah, itulah membuat orang nanti menimbulkan kepercayaan kepada kita. Kita itu bisa dua, bisa kelompok kita, bisa kita pribadi. Ya, umpamanya Abah Nasir nge-share pada SPH. Teman-teman SPH percaya. Tempat saya pun begitu. Ya. Masuk kadang-kadang bingungan itu ya. Lalu oleh karena itu kita coba untuk toto kembali satu pintu, toto laporan nanti bengi atau pagi yang ada. Insya Allah. Ya, betul. Jadi semua kita masukkan dalam. Betul. Betul. Memang kita harus hati-hati karena apapun nilai yang sedikit itu, walaupun tidak seberapa, tapi kalau ikut termakan oleh kita, ini yang paling berbahaya. Bencana. Ibaratnya gambarannya apa? Memakan api bara, api neraka masuk dalam perut kita. Ini kita harus hati-hati. Apalagi uang zakat segala macam. Kalaupun terlebih ya nggak apa-apa. Kemakan turah ini tidak apa-apa. Yang paling ngeri Pak Tris. Pakai berdarah. Kadang-kadang hati-hati, Pak lagi pilih wes pokoknya yang penting kumpul kabeh jelas. Dengan niat kita tidak akan makan uang itu, gitu ya. Makanya Pak Tri, saya berharap sekali bahwa OPZ itu harus kita pertahankan jalurnya. Karena itu resmi, sudah diakui negara, sudah diakui secara agama, kita sudah bukan amil. Gitu ya Pak? Ya, itu jadi berbeda. Ya. Nah kemudian kita hari ini setelah, saya ingin pendapat teman-teman dulu. Karena kita ini masih punya amanah berupa tandon 3. Nah, tandon itu belum sampai ke sini. Padahal saya sudah buat tulisan ini, sumbangan dari IPHI dan sumbangan dari salah satu masjid. Ini Pak Seno masuk dalam sumbangan IPHI. Atau mau tulis namanya enggak Pak Seno? Nah, tapi kami tidak nulis by name. Ya, tapi dan niati. Seperti kemarin kita nyumbang sumur. Dan niati nyumbang sumur, gitu ya. Akhirnya tidak kita niat by name, ya termasuk juga salah satu masjid yang nyumbang itu. Gitu ya Pak Seto ya.
Saya mau. Oh nanti datang, belum barangnya belum datang, Jadi kalaupun dananya kurang, apa nanti bukan kurang. Kalau kelebihan itu nanti masuk bagian dari untuk beberapa pelaksanaan kita. Yang penting niatnya udah genep gitu ya. Nanti setelah itu kira-kira bagaimana? Kita tunggu sebentar datang, kita semprot, nanti udah jelas kita foto, atau kita tinggal percayakan pada teman-teman kita yang ada di sini. Nanti kita minta fotonya. Monggo, enaknya bagaimana? Minta foto. Enggak ke saya. Enggak apa, bawa aja, bawa dulu aja. Bawa sih, bawa dulu. Bawa dulu enggak apa-apa, nanti catat. Ya. Main nanti ini ke OPZ. Enggak apa-apa, Pak. Nanti catatannya, Pak. OPZ nanti OPZ dan saya. Tapi catatannya, Pak. Kecatatan bisa, tapi uangnya pakai dibawa dulu. Catatannya masuk EPZ, nanti pengeluarannya masuk di bendahara umum. Minta sarankan Pak Jan nanti ya. Enggak usah dimakan aja. Sendok sama bumi aja tambah. Nanti kan di sana yang nanunya. Yang menotanya nanti. Oke. Jadi begitu Bapak-bapak, nanti habis itu insya Allah kita makan pagi. Ini bagaimana? Kita tinggal saja atau kita tunggu. Dan kita semprot sendiri baru kita anukan. Monggo. Kalau solo tunggu aja, Pak. Tunggu ya. Kalau saya berpenamana tetap percayakan Solo Peduli. Ya, dia itu lebih canggih dan dia amanah. Ya, insya Allah. Tulisannya itu tinggal kirim gambarnya gitu. Kita mempercayakan beliau. Ya, kita amanah. Sampaikan nanti fotonya 3 Cuma ya memang kita ada ini nanti biar mereka yang nyemprot kita udah siap cat kan. Itu Pak Seto ya. Insya amanah. Insya Allah. Kita ada membuktikan yang jauh ya. Bagaimana mereka melayani kita. Jadi itu betul-betul mereka itu menempatkan diri sebagai posisi mereka sebagai tuan rumah melayani kita. Coba kita lihat. Ya, Pak Nasir mau apa, mau minum dikasih minum. Makan dikasih makan, Papa. Jadi makan itu ceritanya saya sudah hitungan sama dia sebagian. Hitung. Dan ada berapa yang kita. Sehingga mereka menyediakan makan untuk kita. Gitu ya, makan semuanya sudah. Jadi kita tidak perlu banyak mikir makan bagaimana itu udah. Kecuali uang yang kita kumpul kita keluar itu udah urusan mereka. Kayak kemarin kita makan di jalanan macam-macam itu uang-uang yang kita miliki. Catatan bahwa apabila uang itu turah, uang Bapak itu akan kita masukkan ke dalam apa namanya? Aktivitas kita dalam OPZ atau dalam IPI, bendahara IPI. Karena yang melihat beliau. Ikhlas ya? Ning kalau kurang ya ikhlas dong mbok sithik ngono. Itu nggih. Nah, insyaallah kita akan selesai semua kegiatan kita. Kita akan segera pulang ke rumah. Kalau ingin ya biasa ya. Kalau kita ingin rihlah lagi selama kita perjalanan ke Jawa Barat, ya tidak ada masalah. Seperti kemarin kita rihlah dari mana? Dari Semeru rihlah ke Malang, ya. Jadi mumpung sebuah perjalanan yang kita lewati. Saya tuh diwasiat, bukan wasiat, disampaikan pada paman saya, ulama besar dia di Malaysia. Bukunya banyak, ya. Dia katakan, seperti yang saya sampaikan, semakin banyak orang berjalan, semakin banyak dia pandang, semakin banyak pengalamannya. Semakin banyak pengalamannya. Pengalaman itu adalah bekal untuk kehidupan kita dengan melihat apapun yang terjadi. Guru terbaik ya Pak Ketua ya. Pengalaman itu guru terbaik. Sehingga kita melihat di Mekah saja kita lihat. Makanya kenapa anjuran untuk datang ya. Kalau undang Nabi Ibrahim itu mengundang wahai manusia, itu dari Allah ya. Datang ke rumah Allah Baitullah. Akan datang ke seluruh penjuru dunia. Orang di penjuru dunia yang pojok di pelosok sekalipun datang. Ya. Kemudian itulah buktikan ayat itu benar. Artinya Allah menunjukkan pada manusia, kamu di rumah, di kampung kamu tidak pernah melihat namanya kota, namanya tempatnya berbeda. Namanya di sini Joroyo-royo, di sana dia lihat berbatu-batuan. Gitu ya. Kemudian bahkan dia tidak pernah menginjak Jakarta, tahu-tahu terbang ke luar negeri. Itu kan agama yang luar biasa. Betul-betul Pak. Saya pertama kali berangkat haji, saya katakan pada teman-teman saya, ada suatu lompatan yang luar biasa. Tidak pernah yang namanya kita naik pesawat 10 jam. Tidak pernah yang namanya kita dilayani oleh pramugari yang ayu-ayu.
Yang senyum-senyum. Ya toh? Bayang ai. Jaluk apa-apa dikai. Tapi jaluk sing siji kok dia oleh. Ojo jaluk sing barang kuwi ya ente ya toh. Wah, itu mandang boleh tapi pesan tok. Tapi kadang-kadang pas ngangkat ini pandang tuh wah ini bahaya. Nah, itu bagian dari pengalaman kita ya. Perjalanan naik pesawat, kita berada pada luar negeri, kita melihat kota-kota yang indah dan seterusnya. Itulah ajaran yang sangat luar biasa. Itu pengalaman. Nanti dia akan cerita pada anak putune, kemudian anak putunya kan akan bergerak termotivasi untuk melaksanakan ibadah haji juga. Kemudian ibadah haji. Itu sebuah pelajaran yang sangat luar biasa. Nah, oleh karena itu, saya sampaikan pada Pak Abanas juga. Pak Mas saya ngatakan, leh, ini bahasa Jawa nih. Nah, aku ini yang dindi. Panganan sing durung pernah mbok rasake rasakno sik. Saya nyoba kemarin namanya soto tauco ya, Pak. Tauco ternyata yo enak gitu. Enak ya, Pak ya. Tapi ada enak sekali ada enak. Pokoknya tetap enak. Masya Allah luar biasa. Jadi itu hal yang membuat pengalaman kita. Ya walaupun mungkin kita biasa makan sate ya di sana ada sate, mungkin di sini ada sate apa ya kita coba. Karena apa? Itu sebuah pengalaman. Jadi pengalaman itu adalah yang terbaik. Oleh karena itu saya ini bukan untuk apa-apa. Saya sama istri saya karena saya tidak punya momongan. Saya bilang harta kita ini sudah selesai. Kita gunakan pertama untuk ibadah, kemudian yang kedua dianjurkan untuk bersafar kemana-mana. Oleh karena itu hampir seluruh sebagian dunia sudah saya hubungi. Asia Tenggara semua sampai ke Bangkok. Saya pernah cerita sama dokter. Dok, orang Bangkok itu laki-lakinya udah dipermak lebih ayu daripada perempuan. Kalau saya mau kata kasar, wah yuk begitu. Nggak dilihat itu barang di depan mata kita. Ya, ada jam konser itu, saya buat konser yang ngeri, saya tidak mau ikut. Bahkan saya itu konser, saya tertidur. Masya Allah Pak Seto. Ini bukan apa-apa, bukan tusuk suci enggak. Tapi benar-benar tertidur. Tapi keluar, wanita yang montok-montok itu, wis jejer Pak. Keluar pintu udah jejer. Nendemek bayar sekian. Ya benar Bapak. Itu di Bangkok. Jadi aja banyak. Ya. Sementara memang saya belum pernah lihat telanjang, tapi memang yang dipahami memang itu. Belum lagi ke Belanda. Ya. Ke Belanda itu, ini tidak apa-apa yang cuma ada waktu ya daripada kita ambil. Ke Belanda itu, jadi kita masuk ke tempat kampung yang berjual barang itu. Jadi kayak boneka Bapak. Dia tempat yang tertentu, dia duduk di situ. Memang luar biasa Masya Allah. Tapi alhamdulillah saya tidak ke sana, karena hujan saya tidak mau turun. Teman-teman saya naik, tapi ceritanya seperti itu. Itulah perhiasan. Itulah persyaratan ya. Itu namanya rezeki Pak Nasir. Rezeki Allah melindungi kita kayak tadi Pak. Betul saya katakan. Tapi teman lu cerita Masya Allah padahal rugi orang delok cak ini. Jadi seindah-indahnya wanita di dunia ini ada di situ. Apa yang pokok-pokok? Mungkin Pak Seto sedang delok kiki nih, ono neng kono. Delok body nih, ono neng kono. Kalian milih. Delok sing gede, sing cilik ono barangnya gitu loh. Jadi itu polos, kenceng ceritanya gitu loh ya. Masya Allah. Betul-betul saya tidak ikut. Karena itu pas hari jatuh tidak mau ikut. Dan saya udah tahu, ceritanya udah tahu gitu ya. Oleh karena itu, hal-hal yang seperti itu pengalaman ya. Pengalaman kita untuk terjebak dalam apa? Sampai yang namanya anjuran Allah itu untuk bersafar sampai ke 3 masjid. Bayangan. Makanya kembali pada tadi Allah itu menganjurkan kita untuk bersafar. Makanya kayak Pak Seto, duit oke, Bapak yang lain-lainnya. Ya minimal kita pergi ke Mekah lagi, kita lihat suasana yang berbeda lagi dan seterusnya. Ya tempat-tempat yang tertentu. Dan kalau perlu kita ke Aqsa. Dan itu sudah saya lakukan. Mesir, Yordan, Aqsa. Tidak ada vaksin nanti bicara sama saya tak atur semuanya. Beli siap. Sampai sekarang saya nggak mau. Tidak apa-apa. Ada teknisnya itu. Teknisnya. Jadi oleh karena itu, kalau punya uang banyak itu tuh apa? Kita tinggalkan gitu ya. Tinggalkan waris. Ya waris kita itu tidak cetok. Saya ngakui, saya punya harta ya tidak banyak. Pak Dedi ngerti, berapa puluh rumah saya punya. Yang saya bukan itu. Ini betul sekali. Pak Dedi ngerti, Sumber itu berapa rumah yang saya. Tak jual semua. Karena perhitungan saya adalah apabila saya meninggal, kemudian harta saya itu waris direbuti oleh teman-teman saudara-saudara saya. Ternyata mereka tidak amanah, tidak digunakan yang baik, sing celoko aku. Tak jual kabeh, yang pangapunten. Panjenengan sudah membuktikan bahwa saya bikin pondok. Di Rembang pada waktu kita waktu kita rehlah di sana. Ya, itu sebuah contoh, bukan terus nanti lihat, enggak. Itu sebuah pelajaran bagi kita bahwa dunia itu hanya sekitar seperti itu aja. Cari-cari tidak selesai-selesai. Makanya saya
tak jual, kayak bukan tidak mau. Tapi Allah tuh mengatur, selama kita masih hidup mesti ono rezeki nih. Gitu Pak, mesti ono rezeki nih. Berapapun mesti ada rezekinya. Saya yakin betul. Nah, monggo Pak tambah sedikit ya. Dunia itu jangan masuk ke hati, Pak. Jamaah rahimakumullah. Jadi kegiatan seperti ini kan kita banyak sekali pengalaman-pengalaman. Nah, pengalaman yang baik itu kita amalkan, tapi yang jahat jangan sampai di-share di umum. Ya, betul. Umpamanya seperti tadi malam kita ngorok, mungkin ada yang usil moto dan sebagainya. Itu boleh di-share tapi di grupnya relawan saja. Sopo sing ngeser sopo? Ojo nanti terus ke Pak. Sudah terlanjur di mana-mana. Masya Allah, Itu betul. jangan sampai Sopo itu tak di-share. ngeser? Ini saya dapat. Kita ono neng gini, Bu. Ini dudu aku lho, aku ora lho. Udah istighfar, orangnya udah istighfar. Kembali. Maksud saya juga sedikit nyontoh Syekh Yainal. Wah, Masya Allah. Saya Masya di Allah. Kupo itu mendirikan pondok. Ya, dulunya itu hanya menerima D2. D2 itu selama 5 tahun itu saya gratiskan semuanya. Dan ternyata sekarang sudah berkembang ke MTS-nya. Masya Allah. Nah, MTS ini bayar sekarang. Hmm. Terus mulai kemarin rumah saya yang ada di depan rumah saya itu saya tampung untuk penghafal Quran. Ada 7 anak dari Palu, Sulawesi. Jadi baru tadi istri saya tadi malam Mas, anak-anak yang di di rumah depan itu kalau menggunakan keran-keran itu ya ditutup dengan rapat, terus pintu ya ditutup. Tadi malam kemarin baru nempati. Jadi ada itu. Tapi saya yang ini belum istilahnya memberikan makan 3 hari belum, hanya kalau ada ya, tapi dia saya suruh masak sendiri. Ya. Jadi itu maksud saya sedikit demi sedikit kita itu meniru gitu ya, meniru yang baik. Ustadz Jainal kalau ke Bangkok tadi ndak omong-omong itu saja nih makmuk itu duit oke ya. Segede sejilik gitu. Segede sejilik. Maksud saya itu tidak dilakukan itu. Oh, Masya Allah. Tapi dilindungi oleh Allah. Iya. Tertidur nyenyaknya itu. Udah ada niat atau Pak? Udah ada niat. Mana hujan lagi. Jadi yang baik itu di-share, disampaikan ya, bukan riak dan lain sebagainya, tapi kita mudah-mudahan dicontoh. Kalau kita kemarin ke Pati itu melihat ya Syekh Yainal punya pondok juga itu. Ya, begitu. Lah kemarin itu sebetulnya saya ajak putar ke pondok saya. Neng kok kumpulnya di mana kemarin di Permak. Kok wae lah ya, Mas Lukman dan itu. Engko nak balik basane nu balik ora metu Kluan, ora metu Jatirogo lagi. Itu bablas ke Seragen ya. Itu asik. Kemarin ada yang nyumbang joglo itu 300 juta itu ya. Tapi usuke surane ngetoki jati-jati itu ternyata masih biaya 80 juta. Jadi kormusui itu loh supaya jadi bagus itu. Ini yang sedikit-sedikit itu bisa kita contoh, saya contoh itu dari Syekh Yainal yang begitu ikhlas. Masya Allah, Masya Allah. Diperuntukkan orang banyak itu insya Allah semuanya akan menjadi jariah. Amin. Daripada tadi nanti untuk rebutan dan sebagainya. Yang namanya ayat Allah itu yakin kita ya, tidak ada keraguan di dalam. Di mana-mana sudah kita lihat terjadi. Monggo. Matur nuwun Pak Dirman. Saya kira begitu nggih. Tapi saya mohon bukan perhatian ya. Tapi mungkin sebuah pelajaran bagi kita. Sesuatu yang kita share itu kalau dia baik berarti membuat kebaikan untuk kita seterusnya. Namun kalau kita share yang jelek itu akan membuat dosa yang berjamaah dan terus-menerus. Itu yang berbahaya. Makanya sebelum nge-share itu harus dibaca dulu. Tahu-tahu ada judulnya bagus, ya kan? Isinya bukan tidak dibaca, langsung di-share dulu.
pada ternyata hoax dan seterusnya. Itu harus hati-hati. Makanya saya itu kalau nge-share, mesti saya pilih dulu ayat-ayat yang jelas atau kata-kata yang baik oleh para ulama dan seterusnya. Itu yang kita share. Kenapa? Itu kan dilihat oleh orang. Jadi kalau kita menyampaikan sesuatu dilihat oleh orang, nanti sampaikan lagi sampai dan seterusnya, masya Allah luar biasa. Ya, oleh karena itu harus berhati-hati. Karena dosa sekarang itu sudah beralih. Cara berdosa itu sudah berpindah. Dan lebih simpel lagi. Sebagaimana simpelnya kita miliki HP ini. Ya, simpel itu berbuat dosa di sini. Siapa yang tahu di dalam HP kita itu ada yang namanya foto-foto porno? Tidak tahu. Saya tidak tahu apa ada teman-teman ada nyimpan foto-foto. Tidak ada. Nggak bisa buka. Nggak bisa buka. Ya, alhamdulillah. Itu dilindungi rezeki, Bapak. Bisa dicek nggak ada. Nah, kayak bukan antum, bukan kita ini. Oh ya, bisa Tapi dicek. nanti secara umum. Wah, dicek KPU. Secara umum. Itu berbahaya. Ya. Ada. Kali-sekali. Ya. Nah, itu jangan sampai nanti hal seperti itu. HP ini justru kenapa HP baru apa nasib aku jangan iso tuku macam-macam. Tidak masalah bukan itu. Ya, bukan pesan itu. Saya dah tunjuk pada Pak Nasir, saya itu ngaji titik iso. Tapi orang sepinter tenanan. Insya Allah walaupun tak bantu sitip begini Pak Nasir itu bisa melihat. Siapapun yang baca di sini Pak Nasir itu ngerti. Saya pun ngerti. Kenapa? Nek aku ngaji banter bojo kuning dua kono sebengok. Itu kol-kolah. Itu harus begini macam-macam. Pada kita ini namanya membaca Quran wajib apa enggak, Ya. Baca Quran itu wajib apa enggak? Wajib. Nek kalau wajib, nek salah piye kira-kira. Kalau Makanya tidak kita tahu, ini tidak walaupun berdosa. tua, mau Tapi kalau Quran merasa sudah belum tahu, benar, silakan. belajar. Gitu loh. Karena artinya sudah Berbeda jauh sekali Jauh, berbedanya. Nanti Pak bisa menunjukkan apa kata-kata yang berbeda itu. Umpamanya A dengan A itu udah berbeda. Alamin dengan alamin udah berbeda. Itu kan Iya berbeda. Oleh karena itu, ahli. tolong mumpung masih ada waktu, sinauno. Ora usah isin. Itu ya Bah, ini yang Pak Punten. Sinauno biar Untuk betul-betul benar Allahu Ahad belajarnya. itu matinya tak. Nah, Artinya jauh, Mas. ya. Qul huwallahu ahad. Jadi begitu pola ya. Kul sama kul itu berbeda, Bah. Kul biasa sama kul itu berbeda. Tidak, kul. Ya. Jadi kul itu kata, bukan katakanlah, tapi kul itu kan kaf ya. Artinya ada beda. Katanya maka Kul Eh, itu. ini Pak Tes itu. Yang Pak Punten bukan apa-apa ya. Ini saya mengajak teman-teman supaya mumpung masih ada waktu tolong belajar untuk karena itu bekal kita nanti. Kita semakin sepuh baca Al-Quran yang benar, kita punya HP bisa tengok-tengok bisa dibuka semuanya. Apalagi HP itu di dalam HP itu ada tanda-tandanya dewi-dewi, ono sing merah, kuning dan seterusnya, gitu loh ya. Ada yang baca dengong, tidak dengong dan seterusnya itu ada semua di situ ditulis. Apa temu apa ada, mem temu bak bacanya bagaimana ada itu. Nah, itu udah kita tidak usah paham ini dengan cara teori ini, tapi kalau cara membaca udah benar udah cukup. Ya Pak ya. HP-nya kalau tahu. Iya. Ini yang Pak Punten ya, Bapak. Jadi kalau untuk saya ngomong kayak gini bukan berarti terus saya ngarani Anda, tapi kita untuk memperbaiki. Terus saya memperbaiki. Terus memperbaiki bacaan-bacaan kita, nggih. Demikian Bapak, saya berterima kasih atas partisipasi Bapak-bapak semuanya, nggih. Baik material maupun non material ya. Kita sudah terlibat semuanya. Dalam arti gini kita melaksana kita berbicara, kita menyampaikan, tapi kita melaksanakan juga. Ini membuktikan bahwa menjadi contoh baik itu untuk kita semua. Demikian Bapak dan Ibu, Bapak-bapak, nanti kita demikian mudah-mudahan menjadi dicatat oleh Allah sebagai amal kita untuk bekal kita yang kita tidak tahu muncul di sananya nanti. Tahu muncul di sana. Jadi kalau belajar Al-Quran itu ini ahli pada surah yang pertama di Al-Fatihah. Ya. Bagaimana dua kedudukan, bagaimana enam kedudukan, bagaimana empat kedudukan dan sebagainya. Contoh, Bismillah, tidak boleh sampai panjang. Karena dua kedudukan Bismillahirrahmanirrahim. Itu boleh yang terakhir sampai meliuk-liuk boleh. Pokoknya ula itu kan panjang itu enam kedudukan. Ula itu tidak boleh. Ula ika ala udam. Masya Allah. Bismillah pun nggak boleh.
Ya, Di sini harus diri. Ya. Masya Allah. Apa? Masya Allah. Saya merasa senang ya. Kemarin saya mengingatkan Abah itu imam kita, nak foto rokoknya udah diketok itu dilaksanakan. Dilaksanakan. Ya, sedikit dawuh. Nah, itu mudah-mudahan terus. Ya. Amin. Sampai Sampai nganyelkin ibu-ibu itu pas lagi ngerokok di foto di share. Ternyata itu membela diri ya. Masalahnya Orang jadi gini ya, besok bukti no. Jadi merokok itu menjadikan kamu sakit salah. salah. Merokok itu menjadikan napasmu pendek salah. Salah. Bukti no wis. Sing rokok napasnya pendek. Ayo piye? Karena membaca Al-Quran itu kebiasaan. Adzan pun kebiasaan, tidak bisa. Karena tidak biasa pendek pasti. Ya, non sewu ini karena tidak biasa. Jadi imam pun mau suruh baca Quran itu enggak mudah, Pak. Mudah-mudahan anak-anaknya tidak ada yang niru. Jangan, ya bagus dibaca, Pak. Itu loh, nak mau ke AP, mesti anak-anak di rokok. Ini alhamdulillah nggak ngerokok. Jadi kuncinya gini, Bah. Kalau teman-teman itu mengingatkan Abah jangan rokok dan bukan tidak senang pada Abah. Kita tuh sayang pada Abah. Karena apa? Adik saya itu perokok berat. Pada waktu dia melihat temennya di waktu penpret di Solo Pos ya, kejet paru-parunya bolong, berhenti dia merokok. Pertama, yang kedua, ya ini petunjuk Allah, jadi petunjuk ya. Jadi yang kedua, sahabat saya Haji ya, perokok. Sampai di Jeddah dia ada ulama mengatakan, dia sama-sama ulamanya juga, tapi perokok. Kita maklumi ya banyak itu. Kemudian dia mengatakan, Mas, dia kan teman akrab itu, teman di pondok. Mas, ini sampai itu Arab mabrur, buat rokokmu kui. Namanya dia biasa. Ini yang saya udah Pak, bukan apa Pak. Buat rokokmu. Bos, pokoknya kan ya, macam-macam ya, selesai urusannya. Ternyata 3 hari sampai di Indonesia masuk rumah sakit, paru-parunya kena. Belum. Ini benar Pak. Saya tidak enggak. Tapi itu namanya hidayah Allah, ditunjukkan bahwa memang Allah akan menghendaki kita Kalau istri saya gini, aku jalan, nek ngerokok aja di rumah. Jadi saya harus keluar, Pak. Tidak di ruang. Saya kita Tidak. di ruangan. Ya wis, udah ya jadi itu ya. Ya. Alhamdulillah. Tidak, maksudnya kemarin kan dibacakan watawasau bil haq. Betul besok. Jadi kita saling menasihati karena sayangnya kita kepada teman-teman saudara-saudara. Pendek itu tapi menyeluruh. Nah, itu. Ya nanti kita bahas karena kita masih ada 8 jam dalam perjalanan, gitu. Nanti itu sebetulnya nasarana kita untuk menambah ilmu karena saling melengkapi gitu ya. Melengkapi itu yang pertama. Kemudian saya sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan saya bersama teman-teman, kita saling memaafkan bahwa namanya saudara, insya Allah kita sudah ikhlas. Mungkin saudara kita ini ada ngomongnya kasar, ada logatnya kasar, tapi hatinya baik ya, dan seterusnya. Tapi ada juga niat memang untuk menjatuhkan, untuk meng-KO dan seterusnya. Itu mudah-mudahan tidak ada seperti itu ya. Tapi kita ingin meluruskan, karena semua kita adalah bersaudara, ya. Demikian kita sambil menunggu sekali lagi kalau kita udah memutuskan untuk pulang tidak menunggu tandon, kita siap-siap pakaian kita semua, kita selesai bawa turun ke bis ke mana ke mobil untuk kita letak barang-barang, kita tinggal terus pulang. Oke ya. Dan sekarang bismillah kita akan makan. Apanya? Jangan. Di restoran. Mas Santo nyei. Mas Santo. Udah ngasih, Mas Santo. Oke ya. Hari ini kita akan action lagi sekali. Nah, habis action kita sarapan. Kita tidak pulang ke sini lagi. Ini loh Pak Amer ngebel terus. Siapa? Assalamualaikum. Ya cukup ya. Bapak dan Ibu, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk siap-siap. Ayah sama-sama.
agenda lah. Hah? Teman Ya. Cibodas.